Baik, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini video pembelajaran kita adalah video pembelajaran ketiga, di mana yang akan kita pelajari adalah fitur-fitur Mailbird selanjutan, yaitu mengenai bagaimana menyisipkan paragraf baru dan menyisipkan foto. Ya, jadi pembelajaran ini merupakan lanjutan dari video yang kedua. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video yang pertama, di mana dalam pembelajaran yang ketiga ini, ya kita akan mempelajari hal-hal seperti begini ya. Ini sudah lewat. Nah, ya gimana sehingga hasilnya foto-foto dari para pelamar ini bisa muncul seperti ini. Ya, video Tony seperti ini, kemudian video John dan videonya si Melly seperti ini. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana kalau ada sebuah paragraf baru yang dimunculkan dengan kondisi atau kriteria tertentu di dalam paragraf ini. Dimana kalau misalnya untuk si paragrafnya muncul untuk Melly tapi tidak untuk yang lainnya, seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari secara detail. Baik, untuk itu silakan kalian menggunakan kembali file template Mailmerge yang sudah kita selesaikan dalam video pembelajaran yang kedua, yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Jadi dalam video pembelajaran yang kedua kita sudah mengisi semuanya dengan rapi, ya, dengan menggunakan switch. Ya, kalau kalian masih ingat, kalau saya tampilkan Alt F9 seperti begini, maka switchnya itu sudah kita gunakan di sini, backslash upper ya, caps, kemudian untuk data number ada seperti ini ya, menampilkan bilangannya ya, format bilangan, dan bagaimana bilangan nilai mata uang ini ditampilkan dalam bentuk kata-kata ya, kemudian tanggal-tanggalnya dan waktunya sudah kita juga tentukan, sehingga ketika kita tampilkan hasilnya rapi seperti ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya, bagaimana caranya kita akan menambahkan paragraf dan foto baru. Nah, untuk paragraf ya, ketentuannya saya akan kopikan dulu ke lembar kerja ini ya, sebentar. Saya akan ambil dulu di slide PowerPoint yang sudah saya siapkan di sini. Nah, ini dia ya. Kita akan mengambil data ini. Ini akan saya kopikan ke lembar kerja Microsoft Word supaya kita bisa selalu membaca di sana ya. Baik. Oke, ini dia fotonya ya. Sorry, bukan foto maksud saya. Ini ketentuannya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini kita diminta melakukan sebuah atau menampilkan sebuah paragraf baru, di mana ketentuannya seperti ini. Munculkan sebuah paragraf baru khusus bagi pelamar yang berdomisili di Jakarta. Jadi, paragraf yang tertulis di sini ini hanya muncul kalau pelamarnya berdomisili di Jakarta. Kita lihat siapa saja yang berdomisili di Jakarta. Ya, ini adalah record yang pertama. Ya, ini adalah lamarannya si Tony. Dia ada di Jakarta, domisilinya. Kemudian ini record yang kedua. Ini adalah lamarannya si John. Si John tinggal di Tangerang. Dan yang ketiga, ini adalah untuk si Melly. Melly tinggal di Jakarta juga. Ya, jadi kita diminta membuat sebuah paragraf kalau dia tinggal di Jakarta munculkan seperti ini, tapi kalau tinggal di Tangerang munculnya seperti ini. Ya. Baik, nanti untuk ini kalian bisa mengcopy sendiri ya, atau kita ketik sendiri lah nanti ketika kita membuat. Nah, untuk menampilkan paragraf yang demikian, maka kita membutuhkan sebuah perintah dalam Mailings
yaitu coba kalian klik mailings, kemudian coba kalian lihat di bagian rules, ya, klik tanda panah di bagian rulesnya, maka di sana ada salah satunya if then else. Ya, oh ya, sebelumnya ya kursornya tentu saja kalian harus tempatkan dulu di posisi di mana kursor paragrafnya akan ditempatkan, ya. Sebagai contoh, kalau kalian lihat di sini, ya, misalnya paragraf itu kita akan munculkan sebelum paragraf penutup di sini, ya. Jadi saya di sini enter dulu, saya tempatkan kursornya di sini. Nah, di sini, ya. Kemudian baru paragrafnya nanti akan saya munculkan di sini, ya. Jadi posisi kursornya ditempatkan dulu sebelum kita memberikan perintahnya. Nah, bagaimana perintahnya? Baik, mari kita lakukan sama-sama, ya. Oke, silakan pilih menu mailings, kemudian pilih rules, kemudian pilih if then else. Baik, nah ketika kalian mengklik if then else, maka akan muncul sebuah kotak dialog seperti begini. Ya, akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini, ya, di mana ada field name, ya, if, field name-nya apa, comparison-nya apa, compare to-nya apa. Ya, sebagai contoh, karena kita akan melihat dia berdasarkan domisili, maka field name-nya ini tentu saja kita ganti ke recipient city, ya, equal to. Nah, perhatikan di sini penggunaan equal to, not equal to, ini harus kita sesuaikan dengan data yang dimiliki, ya. Untuk itu coba kita lihat di data Excel-nya, ya. Sebentar, kita lihat di data Excel-nya. Untuk kolom city, ya, untuk kolom city itu seperti apa? Coba kita perhatikan di sini. Nah, ini dia, ya, bahwa untuk city itu tidak hanya tertulis kota Jakarta, tapi ada kode pos. Tangerang juga ada kode pos, Jakarta juga ada kode pos, ya. Sehingga di dalam mail merge-nya, ya, tidak tepat kalau kita menggunakan equal to. Karena kalau kita tuliskan equal to, kemudian kita tuliskan Jakarta, berarti kan huruf besar kecilnya samakan dengan data aslinya, ya. Karena kalau kita menggunakan equal to, maka di database-nya di Excel tersebut tidak ada yang sama dengan Jakarta. Jakarta saja nggak ada, ya. Jadi harus bagaimana? Kita harus menggunakan comparison yang lain. Coba kita cari dulu, ya. Coba kita perhatikan di sini comparison-nya apa saja yang kita bisa isikan. Ya, is not blank, not equal to. Ya, sebetulnya paling tepat itu adalah begin with, ya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan simbol bintang, ya, Jakarta bintang kayak gini, ya. Tentu Anda masih ingat, ya, yang istilah wildcard, tanda tanya dan bintang, ya. Kita gunakan Jakarta bintang, artinya yang diawali, ya, pakai equal to juga boleh, tapi pakai Jakarta bintang, artinya kita akan mencari yang diawali oleh Jakarta. Kemudian di sini yang kita tuliskan apa? Paragraf yang mau dimunculkan seperti ini, ya. Yuk, mari kita tuliskan, misalnya, ya, karena ini adalah sebuah gambar, saya nggak bisa mengcopy juga. As a complement to provincial city administration, related to the management of tax and insurance, I attach a family card, dalam bahasa Indonesianya KK, kartu keluarga, and taxpayer participant number.
dalam kurung NPWP dalam singkatan bahasa Indonesianya ya. Nomor peserta wajib pajak. Ya, jadi kalau dia diawali Jakarta akan muncullah paragraf ini. Kemudian jika pelamar berdomisili di Tangerang, bunyi paragrafnya adalah seperti ini. Ya, ternyata kalau domisili di Tangerang agak sedikit ringkas. Ya, jadi supaya enggak ini kita copy dari sini as complement of to complement to ya Regency City Administration ya. I attach, ini saya copy lagi, I attach family card sampai sini saja. I attach family card and identity card atau KTP. Gitu. Ya, jadi ini bunyi paragrafnya. Oke, gambar yang kuning ini saya akan nanti kita hilangkan ya. Seperti ini ya bunyinya. Ingat ya teman-teman sekalian, ya dialog box ini hanya akan muncul pada saat kita pertama kali membuat. Kalau kita sudah oke, dialog box ini yang berikut sudah isi-isinya ini tidak akan pernah bisa dimunculkan lagi. Jadi kalau mau ngedit, ya kita harus gunakan cara yang lain. Ya, nah untuk ngeditnya seperti apa nanti saya akan tunjukkan. Baik, kalau sudah ini kita klik OK dulu, ya kita klik OK. Dah, kemudian gambar ini saya hapus dulu ya supaya tidak mengganggu pemandangan. Oke, nah ini dia paragraf tadi ya. Untuk sementara saya beri warna dulu deh supaya bisa terlihat beda dengan paragraf yang lainnya. Misalnya saya kasih latar belakang kuning deh ya. Ya, masih ingat ini as complement to provincial city ini adalah kalau dia tinggal di Jakarta, betul nggak? Ya, si Meli tinggal di mana? Si Meli tinggal di Jakarta, benar. Ya, coba kita pindahkan recordnya. Ini adalah record ketiga. Record yang kedua itu si John. John itu tinggal di Tangerang, maka paragraf yang muncul adalah seperti ini, betul ya? Kemudian ini kita munculkan lagi si Tony. Tony tinggal di Jakarta, betul lagi. Ya. Nah, inilah caranya. Dan kalau ada perintah-perintah atau ada salah ketik dan yang mau ada sesuatu yang mau diperbaiki dari kalimat-kalimat di bawah ini, ya yang kuning ini, maka Anda harus masuk ke modus pengeditan, dan modus pengeditan itu adalah dengan menekan Alt F9. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa mengklik rules kemudian if then else lagi. Tidak bisa itu. Kenapa? Karena ketika kita mengetikkan if then else dia muncul yang baru. Seperti ini. Jadi untuk mengedit ini kita harus kembali ke Alt F9, aktifkan. Nah, ini dia. Ya, maka muncullah paragraf yang lengkap seperti kita lihat tadi di if then else boxnya ya. Cuman sekarang sudah dalam bentuk perintah secara lengkap. If Moorefield Recipient City sama dengan Jakarta Bintang, maka muncullah paragraf ini kalau itu terpenuhi. Ya, sampai sini. Kalau tidak terpenuhi, maka paragraf ini yang akan muncul. Paham ya? Oke, nah kalau dalam kalimat-kalimat ini Anda membutuhkan atau mau menampilkan data-data yang terletak dalam field, tinggal disisipkan saja. Ya, misalnya as a complement to provincial city administration, ya, I attach you, misalnya gini ya, kita akan tambahkan I attach for
you. Ya, di sini kita mau menambahkan kata-kata dari orang yang menerima tadi. Ya, orang yang ditujukan dalam surat ini. Dalam contoh ini adalah si Mister. Ya, Mister sesuai dengan datanya. Maka di sini saya tambahkan attach for you. Kemudian saya pilih mailings. Ya, insert merge field. Kemudian saya pilih title. Lihat ya, title spasi. Ya, di sini saya title, pilih spasi, kemudian mailings lagi, insert merge field, kemudian recipient name. Ya, seperti ini. Saya contohkan di paragraf yang pertama saja ya. Nanti kalau di paragraf yang kedua tinggal isikan yang sama. Nih di paragraf yang kalau dia di Tangerang seperti ini nih, yang ini. Kita tinggal tambahkan lagi hal yang sama. Ya, saya hanya contohkan di salah satu contoh ini saja ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Sekarang saya kembali ke Alt F9. Ingat ya, dalam contoh ini dia belum langsung aktif, kita harus menggerakkan recordnya ke record sebelum atau sesudahnya. Dalam contoh ini saya letakkan ke record yang kedua. Record kedua kebetulan Tangerang. Tadi penambahan tadi nggak muncul, tapi kita sekarang ke record yang ketiga misalnya. Ya, maka lihat, I attach for you Mrs. Sinta Alkatiri, SKKMK, a family card. Oke, nah cuman ingat tadi, ya ingat pelajaran di video kedua, ya bahwa tulisan dari Sinta Alkatiri ini kan kita tidak huruf besar huruf kecilnya tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya maka supaya rapi ini tentu saja kita harus gunakan lagi switch, ya jadi Alt F9. Ya, jadi saya kembali lagi ke Alt F9 seperti begini. Kemudian mana tadi recipient name? Recipient name ini gitu ya. Kemudian kita gunakan apa? Supaya rapi huruf pertamanya saja yang besar, yang lainnya kecil. Kita gunakan backslash, bintang, spasi, yaitu apa? Iya betul, yaitu caps. Seperti ini. Ya, kalau title-nya kan udah benar tuh tulisannya ya, jadi nggak usah kita rubah. Coba kita lihat lagi hasilnya. Alt F9. Ya, kemudian gerakkan lagi dulu kursornya ya. Saya gerakkan ke kursor ke record nomor 1. Sorry, bukan menggerakkan kursornya, menggerakkan record. Maka sekarang lihat. I attach for you Mr. Toto Dwi Tarso. Tuh, udah lengkap ya. Artinya huruf besar huruf kecilnya udah bagus. Coba kita lihat ke record nomor 2. Oh, record nomor 2 nggak muncul ya nama itu tadi. Tapi di record nomor 3. Nah, di record nomor 3 tadi Sinta Alkatirinya sudah baik sekarang ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, inilah cara menampilkan sebuah paragraf baru yang tidak muncul di setiap surat. Hanya di surat-surat dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini kalau yang kotanya Jakarta muncul ini, tapi kalau yang kotanya Tangerang muncul seperti ini. Ya. Itulah cara menggunakan perintah if then else. Ya, semoga kalian bisa mengikuti. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan belajar bagaimana menampilkan foto. Nah, di sini sudah ada foto dari sebelumnya. Ya, foto ini kita akan ganti terlebih dahulu. Ya, kita akan ganti. Tapi sekarang kita lihat dulu teori tentang bagaimana menyisipkan foto. Ya, kita lihat dulu teorinya. Kebetulan filenya belum saya aktifkan. Oke, saya akan aktifkan dulu. Oke, sebentar ya, ini saya akan buka file teorinya terlebih dahulu supaya kalian bisa melihat, memahami teorinya, baru kita praktekkan sama-sama. Ya, karena tanpa memahami teorinya kalian akan sedikit kesulitan. Oke, ya, baik.
Ya, nah teori tentang menyisipkan gambar adalah seperti ini. Ya, perhatikan, wah di sini kok sudah muncul fotonya ya? Iya, kenapa? Karena Alt F9-nya dalam keadaan aktif. Sekarang saya off-kan dulu Alt F9-nya. Nah, seperti kalau kalian lihat, ya, perintah untuk menyisipkan gambar itu secara keseluruhan perintahnya seperti ini. Ya, include path, if true, dan seterusnya, ya, merge with path, merge with photo, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah perintah akhir yang akan kita sisipkan seperti ini. Nah, banyak hal yang harus Anda pahami dulu sebelumnya. Ya, perhatikan di sini. Apa yang dimaksud dengan path? Ya, path ini adalah untuk menyatakan, ini adalah field name, ya, untuk menyatakan di mana file fotonya berada. Ya, yang path ini. Sedangkan yang foto adalah untuk menyatakan nama file dari foto yang mau kita ambil. Ya, jadi ada hal yang mendasar, yaitu kita harus tahu lokasinya, kita harus beritahu lokasinya, dan kita harus beritahu fotonya itu di mana. Oke? Nah, sekarang kita belajar dulu bagaimana cara mendapatkan lokasi. Ya, kalau kalian lihat di Excel, di datanya, ya, mungkin di data Excel Anda belum ada ya. Untuk itu silakan tambahkan 2 buah field baru seperti ini ya. Di sini anggaplah saya masih kosong ya. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Ya, silakan, ini boleh diberi nama apa saja ya. Boleh diberi nama pet, boleh diberi nama foto, atau kalian boleh beri nama lokasi foto. Ini diberi nama file foto. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, nah di sini kalian harus menuliskan lokasi foto itu berada. Ya. Nah, sekarang gimana caranya mendapatkan lokasi foto dalam sistem operasi Windows? Ya, kalau kalian menggunakan, ada yang menggunakan Apple, tentu berbeda caranya ya. Ya, yang saya tunjukkan di sini adalah kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows. Nah, untuk itu kita kembali untuk mendapatkan lokasi dari gambar, kita perhatikan dulu ya, kita kembali ke file explorer-nya Windows seperti ini. Ya, coba kalian arahkan ke foto di mana Anda ingin mengambilnya. Oh ya, kalau kalian belum punya foto, silakan cari dulu di internet 3 buah foto siapa saja ya. Extensionnya boleh apa saja, boleh JPG, boleh JPEG, boleh PNG. Dalam contoh ini saya sudah punya 3 buah foto. Ini fotonya Anthony, ini fotonya John, lihat ya. Dan ini fotonya Meliana. Oke, kalau kalian belum punya foto, silahkan cari di Google foto siapa saja, ambil, extensionnya boleh apa saja, dan simpan di folder di mana Anda ingin simpan. Baik, nah kalau kalian sudah memiliki foto, gimana caranya untuk mengcopy letak foto ini? Kalau kalian lihat, letak foto saya itu adalah sebetulnya di local disk F. Ya. Nah, bagaimana cara mengambilnya tanpa mengetik satu persatu ke Excel? Jadi, tolong hindari mengetik di Excel ini satu-satu. C.2, backslash, dan sebagainya. Hindari cara penulisan yang kayak begitu ya. Itu sangat riskan dengan kesalahan-kesalahan ketik. Kita lakukan copy paste saja. Nah, untuk itu, untuk melakukan copy paste-nya begini caranya. Ya, silakan arahkan ke folder di mana foto kalian berada. Ya, di sini saya sudah berada di tempat yang betul. Ya, di mana ketiga foto ini sudah berada di sini. Kemudian, kalau sudah berada di sini, silakan kalian klik. Ya, coba perhatikan mouse saya, kliknya di tempat yang kosong di sini ya. Tempat yang kosong, klik aja di sini. Ya, maka kalian lihat Windows akan secara otomatis menyoroti seluruh urutan folder dan subfolder hingga foto itu berada. Ya, jadi kalau di komputer saya tertulis F.2 Agustus 22 semester Gasal 2021 UEL video pembelajaran. Ya, nah inilah yang saya fotokan. Ya, inilah yang saya
sorry bukan di foto ya, saya copy. Ini saya copy dengan pakai keyboard aja ngopinya ya, Ctrl C begitu ya. Pak, gimana Pak kalau foto saya tidak ada di situ? Ya udah sesuaikan sendiri. Misalnya Anda menyimpannya di picture, silakan klik picture-nya. Kayak gini misalnya, klik picture-nya, kemudian cari ada nggak fotonya di situ. Ya, kalau fotonya ada di sini, ya silakan diambil. Ya, misalnya nih, ini ada fotonya nih. Ya, ini fotonya Pak, saya ada di sini. Ya udah tinggal klik aja di sini. Ya, ambil. Tinggal copy paste. Jelas ya? Baik. Nah, ketika Anda sudah copy paste, maka sekarang kembali ke Excel-nya. Ya. Nah, disinilah kalian copy folder yang tadi. Nah, di sini kalian lihat ya. Saya sudah mengcopy, letak file 3 file foto yang tadi sudah saya ketikkan di situ. Paham ya? Oke, nah data-datanya atau bagaimana untuk ini kan foto yang pertama. Ya. Gimana 3 foto yang lain? Kebetulan 3 foto yang lain juga letaknya di posisi yang sama. Ya, maka saya tinggal copy aja untuk 2 yang lainnya. Tetapi sebelumnya, sebelum mengcopy, ada sedikit perubahan yang harus Anda lakukan. Coba, perubahannya adalah apa? Backslash-nya ini Anda tuliskan 2 kali ya, backslash-nya 2 kali, seperti ini. Kalau saya di sini F.2 backslash 2 kali. Anda sesuaikan sendiri dengan komputernya masing-masing ya. Di sini backslash 2 kali, di sini backslash 2 kali, di sini video backslash 2 kali. Gitu ya. Dan ini adalah sebagai akhir dari folder tadi. Baik, kemudian ini tinggal kita kopikan ya. Saya copy dengan cara seperti gini aja, maka isinya sama persis. Oke. Nah, kemudian di kolom foto ini kita ambil nama foto dari data kita tadi. Ya, oke, saya akan menuju ke tempat di mana saya menyimpan foto. Silahkan juga Anda lakukan sendiri. Gini ya. Nah, di sini ada file-file fotonya nih. Ya. Nah, yang harus kalian ambil adalah lengkap dengan extensionnya. Ya. Pak, tapi di komputer saya kok nggak kelihatan extensionnya. Ya, Anda harus tahu ya bagaimana cara memunculkan extension. Ya, kalau yang sudah lupa lagi, gini caranya untuk supaya di komputer Anda muncul extensionnya. Ya, Anda berada di sini kan ya, Anda silakan pilih menu file kayak begini. Kemudian pilih option, mungkin di beberapa komputer tidak hanya tertulis option, tapi ada share folder option. Ya, pokoknya ada optionnya, itulah yang kalian klik. Kayak gini akan muncul sebuah kotak dialog begini. Ya, kemudian lihat di sini ada general, view, dan search. Silakan klik view-nya. Oke, kemudian lihat di tulisan di bawah di sini. Ya, nah ini dia. Di komputer Anda yang extensionnya tidak muncul, pada hide extension for noun file types, itu pasti ada tanda centangnya. Hilangkan aja tanda centangnya. Ya, hilangkan saja tanda centangnya. Kalau sudah hilang, kemudian silakan pilih OK. Maka sekarang kalian akan melihat nama filenya tersebut lengkap dengan extension. Ya, kalau belum berhasil, coba sekali lagi ya. Pilih menu file, option, klik view, kemudian beri atau hilangkan tanda centang pada pilihan hide extension for noun file types, kemudian OK. Baik, kalau sudah, maka silahkan di copy nama file ini, Anthony JPG misalnya. Ya, saya pakai Ctrl C saja, kemudian saya kembali ke Excel-nya. Maka di sini saya Ctrl V, ini data yang pertama, si Anthony JPG. Tapi kita sesuaikan ya, benar nggak? Ini adalah untuk Anthony. Yang pertama itu, oh ya benar, ini untuk Anthony ya. Anthony JPG, yang kedua untuk si John, yang ketiga untuk Mary, betul. Ya, ini untuk Anthony. Kemudian kita kopikan foto yang kedua, namanya John, ini dia nama filenya. Ya, kita kopikan nama filenya, Ctrl C. Ya, jadi usahakan sesedikit mungkin mengetik ya, supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan ketik atau typo.
Kemudian yang ketiga, si Meliana ini saya copy lagi. Ya, kita blok, lengkap sampai extensionnya. Kemudian kita paste di sini. Gitu. Ya. Oke, jadi inilah penambahan yang harus kita lakukan kalau kita mau menyisipkan foto. Ya, penambahannya kita lakukan terlebih dahulu di database-nya. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita tambahkan, yaitu di manakah letak foto itu berada, kemudian nama filenya apa. Ya, nama filenya harus disertai dengan extensionnya. Ya, sekali lagi extensionnya boleh format apa saja selama itu gambar ya. PNG, JPG, TIFF, GIF, ya, BMP, boleh apa saja. Ya, kalau sudah jangan lupa disimpan Microsoft Excel-nya, dan kalau nanti mau dihubungkan jangan lupa ditutup. Ya, supaya tidak error. Baik, sekarang kita kembali lagi ke teorinya di sini. Ya, perintah menyisipkan gambar. Nah, di sini penjelasan berikutnya yang harus Anda pahami sebelum kita memulai, ya, yaitu apa? Bahwa menyisipkan gambar ini ya, di sini dikatakan perintah ini harus diketikkan dalam sebuah bingkai. Ya, bisa dalam bentuk text box, bisa dalam bentuk sebuah sel di dalam sebuah table, bisa shape dengan edit text diaktifkan. Oke. Maksudnya gimana nih Pak? Ini saya contohkan dalam sebuah lembar kerja baru saja ya. Saya contohkan di dalam sebuah lembar kerja baru di sini. Ya. Jadi maksudnya text box itu adalah ketika kalian insert, ya, kemudian pilih text box. Ini ya. Kalian pilih text box, kemudian draw text box, kemudian kalian munculkan di sini. Nah, nanti fotonya kita akan tampilkan di sini. Ini maksudnya text box. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk sebuah sel. Ya, sel itu kalau Anda menggunakan insert table, misalnya kita munculkan seperti begini. Ya. Di sini misalnya ada nama. Ya, di sini ada tanggal lahir. Kemudian di sini ada foto. Gitu ya. Nah, nanti fotonya itu akan kita letakkan di sini. Tentu saja nanti baris ini akan kita perlebar. Nah, perintahnya kita ketikkan nanti di sini. Ya, sebab kita mau meletakkannya di sini. Oke. Kemudian satu lagi kemungkinan adalah menggunakan apa tadi? Menggunakan shape. Ya. Menggunakan shape, yaitu kita bisa insert, kemudian kita pilih shapes. Ya, shapes-nya boleh apa saja, terserah yang kalian inginkan. Misalnya boleh nggak Pak lingkaran? Boleh aja dalam bentuk lingkaran kayak begini. Karena fotonya mau saya tempatkan dalam sebuah lingkaran. Ya, lingkarannya mau di macam-macam silakan aja. Ya, misalnya saya lingkarannya mau saya beri latar belakang nih kayak gini ya. Saya pilih double kayak gini lah. Seolah-olah dia ada bingkainya. Nah, nanti lingkaran yang belakang ini hanya sebagai bingkai. Ya, misalnya saya kasih warnanya kayak gini lah, ini bingkainya. Nah, nanti fotonya ada di dalam lingkaran ini. Jadi, nanti Anda harus memilih, ya, klik kanan, kemudian pilih add text. Ini. Nah, fotonya ditempatkan di sini. Paham ya? Oke. Nah, ya, untuk latihan ini saya akan menggunakan dalam bentuk shape seperti ini. Ya. Ini saya akan copy, kemudian kita akan kembali ke lembar kerja Microsoft Word tentang mail merge-nya. Nah, di sini ya. Kotak ini gambarnya saya ganti dulu. Ya, kemudian kita copy yang tadi di sini, ya. Nah, ini dia.
Oke. Nah, nanti perintahnya kita akan sisipkan di sini. Ya, dengan menggunakan lingkaran ini. Bisa diikuti ya sampai sini ya. Jadi cara yang manapun boleh Anda lakukan. Oke, sebelum kita melakukan, kita lihat dulu lagi penjelasan tentang teorinya dulu. Ya. Nah, di sini dijelaskan bingkai ini fungsinya apa? Supaya gambar memiliki ukuran yang sama, ya, jika resolusi file gambar tidak seragam. Ya, dan sebelum kita memulai, siapkan dulu bingkai yang Anda inginkan. Setelah itu, lakukan perintah di bawah ini sesuai dengan urutannya. Nah, nanti kita akan melakukan perintah ini satu per satu. Ya, supaya kita bisa melihat perintah ini lengkap. Ini layarnya akan saya bagi dua. Ya, seperti ini. Yang di sebelah sini saya akan tetap menampilkan perintah-perintahnya supaya tetap terbaca. Kebaca nggak? Nggak ya? Oke, saya perbesar dikit. Oke, segini terbaca ya. Kemudian yang di sebelah sini adalah file malmers, di mana kita akan mempraktekkan penyisipan perintah itu di sini. Gitu. Oke, ini kelihatan saya perbesar sedikit. Semoga ini lebih terlihat. Oke, segini cukup ya. Ya. Baik, silakan kalian siap di lembar kerja Microsoft Word, tempat suratnya di posisi bingkai yang sudah kalian siapkan. Ya. Oke, ya, saya sudah menyiapkan bingkai dalam bentuk lingkaran, fotonya akan saya sisipkan di sini, maka mari kita lakukan bersama-sama. Oke? Oke, baik ya. Jadi, langkah pertama Anda lihat di sini, letakkan kursor pada bingkai yang sudah disiapkan. Oke, letakkan kursor pada bingkai yang sudah disiapkan. Ya, kemudian langkah kedua, tekan kombinasi tombol. Di sini ada dalam kurung Fn. Sekali lagi ingat ya, kalau Anda menggunakan laptop, kapan harus pakai Fn, sesuaikan sendiri dengan laptop masing-masing. Jangan sampai salah. Ya, jadi silakan lakukan dengan benar. Maka kalau Anda melakukan dengan benar, akan muncul ya gambar seperti ini ya, Ctrl F9. Oke, ini saya perbesar dikit deh supaya Anda kelihatan di sana. Nah, gini. Ya, dengan Ctrl F9 ternyata muncul kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kursornya kedip-kedip di tengah-tengah. Itulah langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, include picture. Ketik tulisan include picture. Ya, Anda ketikkan dengan huruf besar semua aja, seperti contoh. Ya, oke, saya tuliskan include tanpa spasi ya, picture. Jangan salah ketik. Ya, include picture. Kemudian spasi satu kali. Oke, spasi satu kali kayak gini. Saya semuanya include picture, kemudian spasi satu kali. Itulah langkah nomor 3. Sekarang kita masuk ke langkah nomor 4. Langkah nomor 4 ternyata kita diminta menekan Ctrl F9 lagi. Ya, sekali lagi hati-hati menggunakan Fn. Sesuaikan dengan laptop masing-masing. Oke, kalau Anda menekan dengan benar, maka akan muncul lagi sama kayak tadi. Ctrl F9 akan memunculkan tanda kurung kurawal. Sehingga Anda lihat ada tanda kurung kurawal di sini seolah-olah ada 3. Ya, kenapa? Karena 2 ini adalah baru. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ternyata di sini tulis if spasi true. Ya. Jadi ada spasinya ya. Ini saya perbesar dikit supaya Anda kelihatan. Ya, if spasi true. Sekali lagi. Oke. If spasi true, kemudian spasi sekali. Berarti di sini, di posisi kursor ini, ya. Oh ya, kalau komputer Anda tiba-tiba, kok Pak di komputer saya tiba-tiba hilang nih tulisannya, nggak ada, tenang aja, jangan panik.
Ya, caranya tekan lagi aja Ctrl F9 seperti ini. Ya, kemudian posisi kursornya jangan salah, terakhir ada di sini. Kemudian diminta apa tadi? If spasi true. Oke, kita ketikkan if spasi true. Spasi sekali. Ya, sampai sini bisa diikutin ya. Kemudian nomor 6, ketik tanda petik 2. Ya, tanda petik 2 pembuka tanpa spasi. Jadi Anda langsung ketikkan aja tanda petik 2, tanda petik 2 tanpa menekan spasi. Cukup tanda petik 2 saja. Bisa ya? Siap. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 dikatakan apa di sini? Insert, merge field, dan klik field. Field apa nih? Coba saya perbesar dulu. Field name yang menunjukkan tempat file berada. Oke, jadi kita memilih field name yang menunjukkan lokasi filenya berada. Ya. Jadi gimana caranya? Ingat, pilih menu mailings, kemudian insert merge field, kemudian lihat ada nggak? Ada ya, contohnya di sini ada path. Ya, kalau di data Excel saya tadi namanya saya beri nama path. Kalau Anda mungkin lokasi file atau tempat file disimpan dan sebagainya, terserah lah. Sesuaikan sendiri. Oke, saya klik path, maka apa yang terjadi? Maka muncullah merge field, path, gitu ya. Oke. Perhatikan ya, merge field path kayak begini. Ya, ini karena saya lingkaran jadi agak nggak kelihatan bawahnya karena tempatnya sudah nggak cukup, tapi nggak apa-apa, ini saya terusin aja ya. Oke, setelah itu apa? Nomor 8, ketik slash. Nah, ini slash ya, bukan backslash. Slash itu yang ada di bawah enter sana bersama tombol tanda tanya. Saya ketik slash, begitu, tanpa spasi ya, slash aja. Kemudian kali ini sekarang kita diminta lagi insert merge field lagi. Ya, insert merge field lagi, maka pilihlah mailings, insert merge field lagi. Kali ini yang diminta adalah klik field name tempat fotonya berada. Nah, yang ini yang foto. Ya, saya klik lagi foto. Oke, ini kotaknya saya perbesar dikit biar kelihatan ya. Oke, nanti gampang ini saya tinggal ukurannya tinggal saya perbaiki. Ini supaya kalian kelihatan ya. Merge field, path, ya sudah, merge field foto, dan kursornya ingat ya, posisi terakhir kursornya ada di sini, merge field foto, sudah. Kemudian Anda nomor 10 diminta ketik tanda petik 2 penutup. Ya, tadi tanda petik 2 pembukanya kan ada di sini, ini tanda petik 2 pembukanya. Nah, tanda petik 2 penutupnya rupanya ada di sini, tanda petik 2 begitu. Oke. Dan nomor 11, ketik backslash D, ini backslash ya, tanpa spasi di antara kurung kurawal terakhir. Oh, di antara kurung kurawal terakhir, bukan di sini ya. Kurung kurawal terakhir itu ini, dua ini, berarti kursornya kita pindahin dulu ke sini, klik ke sini dulu. Nah, ke situ. Ya. Mau dikasih spasi boleh sekali, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian yang kita diminta diketik apa? Backslash, kemudian huruf D kecil. Ya, backslash, huruf D kecil. Itu. Ya. Itulah nomor 11. Coba kita lihat dulu lanjutan di sini. Di sini katakan sebelum melakukan urutan berikutnya, periksa kembali seluruh rangka dan pastikan Anda sudah melakukan sesuai perintah. Silakan edit jika ada yang tidak sesuai. Sesudah itu lakukan prosedur untuk di bawah ini untuk melihat hasil. Oke, jadi sekali lagi coba perhatikan lagi dari urut-urutan yang pertama. Ya, include picture tanpa spasi, if dengan spasi, merge field. Ini path ini adalah nama tempat kita, nama field tempat kita menyimpan lokasi. Ya, jadi kalau sekali lagi kalau saya kembali ke Excel, ini nih namanya nih, nama fieldnya ini path. Kalau saya path, mungkin Anda berbeda ya. Kalau yang di sini namanya foto, mungkin Anda juga berbeda. Gitu ya.
Oke, sebentar. Oke, ini ya. Oke, sudah diperiksa sampai dengan yang terakhir /d, betul ya? Oke, nah sekarang cara menampilkannya diminta 12, nonaktifkan simbol merge-nya. Oke, nonaktifkan berarti Alt F9. Oke. Ya, kalau Anda sudah dalam posisi preview result, sudah terlihat deh hasilnya. Kayak gini. Ya, ini karena sudah terlihat hasilnya, maka fotonya saya lingkarannya saya perkecil lagi, saya sesuaikan sehingga masuk dengan bingkai yang ada di sini ya. Saya tempatkan di sini. Oke, ini kok bingkainya nggak ini ya, ininya aja yang saya perbaiki, mungkin ini kurang. Oke, misalnya seperti inilah kurang lebih. Ya, nanti kita tinggal rapikan aja soal tampilan ini. Gitu. Ya, jadi sudah fotonya udah muncul. Coba kita lihat foto yang pertama muncul nggak? Saya pindahkan ke record yang pertama. Sudah berganti juga. Ya, saya pindahkan ke record yang ketiga. Sudah berganti juga. Ya. Jadi inilah hasilnya. Oh ya, ini karena bentuknya lingkaran, padahal fotonya itu dibuatkan dalam segi 4, mungkin jadi nggak terlalu match sama tempatnya ya. Seperti itu. Jadi nanti tentang penggunaan lingkaran kotak itu sesuaikan dengan foto yang kalian miliki. Kalau dalam contoh ini mungkin lebih tepat kalau kotaknya hanya segi 4 saja. Gitu ya. Pak, saya mau ganti kotaknya gimana? Yuk coba kita lakukan. Ini Alt F9. Ya, jadi kita harus kembali mengaktifkan Alt F9. Kemudian perintahnya ini kita copy aja ya. Ini semuanya saya blok, saya klik kanan, saya copy. Oke, kemudian saya buat sebuah kotak baru di sini. Insert, shapes. Begitu. In front of salah, in front of text. Oke, saya pindahkan ke atas dulu. Ya, ini agak susah memindahkan ke atasnya karena saya bekerja dengan dua layar. Saya besarin dulu deh. Gitu ya. Oke, di posisinya di sini aja deh. Ya, jangan lupa kita edit text ya, add text. Kemudian tadi karena saya sudah copy, saya tinggal paste saja. Gitu. Coba kita lihat Alt F9. Seperti gini ya. Tuh, dalam dua kotak yang berbeda. Ya, record pertama, record yang kedua, record yang ketiga. Oke. Nah, begitulah teman-teman sekalian bagaimana caranya menyisipkan foto dalam sebuah dokumen mail merge. Ya, tentu saja aplikasi ini harus Anda sesuaikan dengan kondisi surat atau dokumen yang sedang
dibuat. Dan usahakan foto-foto yang ada ini tentu saja foto-foto yang mempunyai resolusi yang sama. Ya, ini kebetulan saya punya fotonya resolusinya tidak sama sehingga hasilnya beda-beda ya. Tapi kalau resolusinya sama tentu hasilnya juga akan lebih seragam. Baik ya, jadi sekali lagi kalau ada hal-hal yang ingin Anda usulkan, silahkan kalian ketikkan di kolom chat, mengusulkan sesuatu, atau Pak saya belum tahu tentang ini, apakah bisa dibuatkan videonya, silahkan ya, usulkan di chat ya di YouTube ini. Ya, dan jangan lupa supaya kalian mendapatkan update dari video-video yang terbaru. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya selalu otomatis muncul update di komputer kalian masing-masing tentang video-video yang terbaru. Baik, demikian pelajaran kita pada video yang ketiga ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Bye-bye.